Apa itu aktivitas takwa? Nah, kita rinci. Mari kita lihat ketika Allah menyebutkan bentuk takwa dalam Al-Quran. Mau orangnya, ya, mau perintahnya, pekerjaannya, mari kita lihat. Ternyata orang-orang yang berhasil menjadi takwa adalah orang-orang yang terbiasa melatih diri dengan aktivitas yang disebut dengan amal soleh itu. Apa diantaranya? Mari kita lihat. Ya, kalimat takwa pertama Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Ini Al-Qur'an, jangan diragukan. Dia berasal dari sumber yang sangat jauh dari apa yang kita bayangkan. Jangan nuduh sembarangan kalau nggak punya hujjah. Maka ia akan jadi petunjuk bagi orang takwa. Siapa orang ini? Apa aktivitasnya? Apa pekerjaannya? Sehingga disebut oleh Allah sebagai orang takwa. Aktivitasnya apa? Maka dirinci di ayat 3, ayat 4 sampai mendapatkan di kebahagiaan ayat 5-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang-orang yang terus meningkatkan imannya. Tuh, dasarnya iman dulu. Ya, wa yuqimunas shalah. Maka ia berusaha mendirikan salat dengan sempurna. Aktivitasnya, lihat, tak kerja bermakna aktivitas. Apa di antara aktivitas takwa itu? Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infaq. Ya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka yakin terhadap apa yang diturunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Qur'an. Tuh. Nah. Kasih contoh lagi 3. Ini aktivitasnya. Tadi kan orang salat itu bagian dari takwa. Kesimpulan terbaliknya, maka orang takwa itu punya aktivitas. Apa pekerjaannya? Rajin salat, rajin infak, ya, rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Ini baru 3 kita turunkan. Ya. Karena itu saat Ramadan, aktivitas ini pasti banyak muncul. Silahkan cek. Salatnya pasti akan meningkat. Mohon izin, ketika kita belum masuk Ramadan, mungkin sebagian orang hanya berusaha menjaga salat fardunya. Yang penting 5 waktu nggak tinggal. Belum tentu dia duha, belum tentu syuruk, belum tentu tahajud. Ya kan? Belum tentu rawatib sempurna. Tapi dahsyatnya Ramadan bisa menjadikan seseorang sampai begitu perhatian pada salat sunnahnya. Bahkan ini musim-musim sekarang, PSBB ini, ya, yang kita diminta dengan segala keterbatasan kita untuk mengerjakan aktivitas di rumah, itu pun yang difikirkan, Masya Allah, tarawihnya. Pada tarawih sunnah kan? Ini sangat menarik gitu, tarawihnya. Nah, jadi dahsyatnya Ramadan itu bisa meningkatkan kualitas ibadah. Jangankan yang fardu, sunnah bisa meningkat. Ini salat. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita masuk pada bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam, maka Allah akan melatih kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas salat kita. Karena itu bentuknya menggunakan tatakun, salah satunya dengan menggunakan pemaknaan waktu sekarang. Sekarang di sini konteksnya masuk Ramadan. Di orang takwa itu, begitu masuk bulan Ramadannya, insya Allah bila tidak ada halangan kita mulai esok hari Jumat, ya, begitu masuk sekarang, karena konteks ayat ini, ayat tentang Ramadan, dimulai puasanya. Ini begitu masuk bulan Ramadan, dia berusaha meningkatkan ibadah sholatnya. Ini pertama. Jadi kalau Anda ingin lihat, apakah Anda termasuk kandidat peraih orang takwa atau tidak, kandidat yang masuk dalam kategori berhasil puasa atau tidak, lihat nanti, mulai malam. Saat masuk, berganti waktu ke maghrib, naik, mulai masuk malam Ramadan, malam pertama. Ya, maka kita cek nanti, ada nggak ibadah sholat di malam harinya? Cek, oh ada ternyata. Ya, qiyamnya, qiyam Ramadan. Dalilnya hadis Nabi SAW. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bisa menghidupkan qiyam, bangun salat di malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan, dasarnya iman ini, wa ihtisaban, ketulusan, mengharap ridha, pahala dari Allah, mengoreksi dirinya. Ya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu ditunaikan ikhlas karena Allah, koreksi diri, taubat kepada Allah, seketika diampuni dosa-dosanya oleh Allah dari sejak ia berbuat kesalahan saat baligh sampai malam itu. Allahu akbar. Bagaimana rahmat Allah diturunkan ketika ada hamba bangun di malam pertama Ramadan, malam Jumat lagi, ya Allah, Masya Allah. Kemudian dia sujud, minta ampun kepada Allah, ya Allah, hamba banyak salah. Tapi rahmatmu ya Allah melampaui segala murkamu. Maka hamba memohon rahmatmu ya Allah. Sujud dia, menangis. Ketika kemudian dia memohon turun ampunan Allah, terbayang, walaupun ajal tiba pada saat itu, kemudian dia wafat di malam pertama, dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua dosanya. Dan dia punya amalan pertama kali sujud.
yang jadi kebanggaan di hadapan Allah. Bukankah kita dimuliakan dengan sujud itu? Ya, bukankah perkara sujud yang mengangkat kita dan merendahkan syaitan? Iblis tidak mau sujud. Ya, sedangkan kita mau sujud di hadapan Allah, dan dengan sujud itu malaikat diperintahkan untuk hormat kepada Adam alaihissalam. Jadi kalau manusia pernah punya amalan sujud, maka itu jadi salah satu kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sujud yang kita lakukan dalam salat menjadi amalan pertama yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi konteks ini sekarang konteks Ramadannya, jadi begitu masuk Ramadan salatnya meningkat. Nah, karena itu coba siapkan dari sekarang. Saya sarankan siapkan agenda Ramadannya. Salat apa saja yang bisa ditunaikan dalam sehari. Malam ada apa? Ada tarawih. Malamnya bisa ada kesempatan tahajud kalau nggak memberatkan kita untuk sahur kemudian dan beraktivitas esok harinya. Karena sekarang banyak di rumah, kita bisa hidupkan. Ya, kemudian masuk keesokan harinya 2 rakaat sebelum subuh, ya. Ada salat duha antara subuh ke zuhur. Ada qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Saya ada pertanyaan, Ustaz, kalau saya salatnya di rumah, qabliyah masih berlaku tidak? Masih berlaku. Karena qabliyah itu nggak ada kaitan dengan masjid dan di luar masjid. Walaupun salatnya di rumah, ketika adzan berkumandang selesai, ada qabliyah, silahkan tunaikan qabliyah. Setelah selesai mau ba'diyah, silahkan tunaikan ba'diyah. Karena salat itu ditunaikan bukan terkait dengan keadaan Anda di masjid atau di luar masjid. Rinci, sampai ke sebelum asar, ada 4 rakaat. Sebelum maghrib, ya, ba'diyah maghrib setelahnya. Kemudian antara adzan dengan iqamat, sebelum isya, setelah isya. Tapi khusus untuk yang sebelum maghrib, itu kalau dalam kondisi yang sifatnya memang memungkinkan untuk menunaikannya saja. Ya, kata Nabi SAW bermakna, sallu rak'ataini qabla al-maghrib wa la tattakhidhuha sunnatan. Silahkan salat 2 rakaat.